Bab 1151 Hari ketika dunia turun ke kegelapan bagian 2. Di sebuah villa tepi laut di benua Silvermoon, 4 tetua peri, yang merupakan bagian dari dewan, minum teh sambil mendiskusikan masalah yang mereka hadapi. Mereka adalah tetua yang diam-diam mendukung invasi benua selatan dan membenci ras manusia. Patriark peri yang mengusulkan agar mereka menyerahkan Arwen kepada para iblis untuk menenangkan mereka juga ada di sana, dengan tenang minum teh bersama teman-temannya. "Apakah kalian semua sudah mendengar berita terbaru?" tanya pemilik villa tepi laut itu. Para iblis muncul di benua tengah menggunakan pintu belakang yang belum pernah terdengar sebelumnya. Aliansi sekarang dalam kekacauan, dan mereka yang berbatasan dengan kerajaan Sabia sekarang panik. Meskipun dia membenci manusia, tidak ada kegembiraan dalam suaranya. Para iblis menginjakkan kaki di benua tengah adalah berita buruk bagi mereka. Itu berarti Ahriman memiliki metode untuk melintasi jarak yang sangat jauh, dan mengirim pasukannya kemanapun yang dia inginkan. "Aku sudah mendengarnya," jawab Patriark Klan Nasir, Gealan, yang telah mengusulkan untuk mempersembahkan Arwen kepada iblis. "Menurutku, kita harus berhenti membuang-buang waktu dan menculik sang saintes." "Apa kau gila?" tanya salah satu tetua. "Itu sama saja dengan mengkhianati ras kita." "Dasar bodoh, tidak bisakah kau melihat situasi kita saat ini?" jawab Patriark Klan Nasir. "Jika kita menyerahkan sang saintes, benua bulan perak mungkin tidak akan selamat, tetapi klan kita akan menerima belas kasihan dari sang pewaris kegelapan." Maksudmu kita akan beralih ke pihak iblis?" Tetua lainnya tersentak kaget. "Ya, memangnya kenapa?" jawab Gealan sambil mendengus. "Pikirkan seperti ini, jika kita membelot sekarang, kita akan mendapatkan keuntungan saat benua bulan perak ditaklukkan. Kita bisa menjadi gubernur yang akan memerintah klan peri dan keluarga kerajaan. Meskipun kita harus menundukkan kepala kepada iblis, seluruh ras kita akan menundukkan kepala kepada kita. Bukankah itu pengorbanan yang bagus?" "Gila, apa yang kau katakan itu gila." "Dia benar, Gealan, kau keterlaluan. Kawan lama, apakah keserakahanmu akan kekuasaan telah merusak cara berpikirmu? Kau bahkan akan mengkhianati ras kita hanya untuk mendapatkan hak memperbudak orang-orang sebangsamu." Gealan mengejek teman-temannya, yang masih berpegang teguh pada mentalitas mulia mereka. "Jika kau tidak ingin membantuku, baiklah, aku akan melakukannya sendiri," kata Gealan. "Namun, jangan mengemis bantuanku begitu aku mendapatkan posisi tinggi di kekaisaran baru yang akan dibangun oleh pewaris kegelapan. Catatlah kata-kataku, zaman manusia dan peri sudah berakhir. Zaman iblis sudah dekat. Hanya orang bodoh dan mereka yang masih menolak menerima kenyataan yang akan menderita pada akhirnya. Aku telah memberi kalian semua kesempatan. Apakah kalian bersamaku atau melawanku? Pilih sekarang." Ketiga tetua peri saling berpandangan dengan ekspresi khawatir di wajah mereka. Ketakutan tampak jelas di mata mereka karena apa yang akan mereka lakukan sama saja dengan pengkhianatan. Mereka tahu bahwa Gealan serius, dan dia akan benar-benar berusaha menangkap sang wanita suci dan menawarkannya kepada Felix. Mereka tahu bahwa hutan suci dijaga ketat, tetapi jika Gealan berhasil, dan memang mampu mendapatkan belas kasihan dari sang pewaris kegelapan, maka mereka akan kehilangan kesempatan untuk membiarkan klan mereka lolos dari nasib kejam yang akan menimpa mereka. Gealan mengamati wajah para leluhur lainnya sambil mencibir dalam hati. Dia menyebut mereka bodoh dalam hatinya karena mereka masih belum memutuskan bahkan pada saat ini. Akhirnya, setelah 5 menit, salah satu tetua dengan enggan menganggukkan kepalanya. "Seberapa yakinnya kamu bahwa kamu akan dapat menculik sang wanita suci?" tanya leluhur. "Sangat yakin," jawab Gealan dalam sekejap. Dia takut jika dia tidak meyakinkan sekutunya, dia tidak akan mendapatkan dukungan mereka saat menahan Arwen. "Aku punya peta hutan suci, dan tahu ada pintu belakang yang mengarah ke sana. Ini adalah rute pelarian yang dibangun keluarga kerajaan untuk berjaga-jaga jika tanah peri akan jatuh. Kita bisa menggunakannya untuk memasuki hutan suci, dan menangkap sang wanita suci tanpa ada yang menyadarinya." Para tetua saling bertukar pandang karena mereka tidak menyangka Gealan sudah merencanakan sejauh ini. Jika benar-benar ada peluang keberhasilan yang tinggi, maka mereka akan mengambil risiko itu untuk mendukung rencana Gealan. "Baiklah, aku akan bergabung denganmu dalam usaha ini." "Aku juga akan bergabung. Katakan saja kapan." Gealan sangat gembira karena dia yakin bahwa jika 3 leluhur peri lainnya membantunya, maka peluang keberhasilan mereka meningkat drastis.
Tepat sebelum dia akan memberitahu mereka lebih banyak tentang rencananya, dia menyadari bahwa sekelilingnya telah berubah gelap tanpa dia sadari. Awalnya, dia mengira dia sedang membayangkan sesuatu, tetapi setelah menatap langit, dia melihat bahwa langit ditutupi oleh awan badai. Guntur menggelegar di langit, dan kilatan petir menyambar langit. Tiba-tiba, semua patriark merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka, yang membuat mereka merasa takut. Apa itu? Salah satu patriark menunjuk ke kejauhan saat sesuatu yang besar muncul dari awan gelap di langit. Di dalam awan badai, tempat guntur dan kilat bergemuruh serempak, api hitam dapat terlihat jika seseorang melihat lebih dekat. Seolah-olah seluruh langit terbakar, dan itu membuat Gealan dan patriark lainnya merasakan jantung mereka gemetar ketakutan. Tidak mungkin, Gealan tergagap. Bagaimana bisa? Kami memiliki kapal perang yang berpatroli di perbatasan benua kami. Mereka akan segera mengirim sinyal jika dia. Gealan tidak dapat menyelesaikan kata-katanya saat suara jeritan yang menggetarkan jiwa terdengar dari langit. Sesaat kemudian, kepala burung Phoenix hitam mengintip dari balik awan badai dan mengepakkan sayapnya yang perkasa untuk menuju ke arah mereka. Di belakang makhluk agung itu, seorang half-elf yang tampan berdiri dengan kedua lengan di belakang punggungnya. Rambut hitamnya yang pendek berkibar samar tertiup angin saat mata emasnya menatap tajam ke tubuh keempat tetua yang baru saja mendiskusikan penculikan ibunya. Di samping half-elf itu, berdiri 3 wanita cantik. Salah satunya adalah Ratu Peri, Titania, dan 2 lainnya adalah Astrape, dan Bronte, Dewa Petir dan Guntur Kembar. Phoenix hitam itu kemudian mendarat di tanah dan menurunkan tubuhnya agar William dapat turun. Di belakangnya, ketiga dewa mengikuti, seolah-olah mereka bertiga adalah gadis perisai, yang menemani kekasih mereka berperang. William berhenti beberapa meter dari para leluhur yang ketakutan, yang akhirnya menyadari siapa dia. "Selamat siang, tuan-tuan," kata William dengan nada menggoda. "Saya sedang dalam perjalanan ke ibu kota, dan sepertinya tersesat di tengah jalan. Apakah ada di antara kalian yang berbaik hati untuk menunjukkan arah yang benar?" Half-elf itu tersenyum lebar kepada 3 tetua lainnya, yang membuat mereka hampir pingsan karena ketakutan. Mereka baru saja mendiskusikan penculikan sang wanita suci dan mempersembahkannya kepada sang pewaris kegelapan beberapa saat yang lalu, sehingga mereka bisa mendapatkan simpatinya. Tubuh Gealan bergetar tak terkendali ketika tatapan William beralih ke arahnya. Half-elf itu tersenyum jahat seolah memberitahu Patriark Peri, "Aku tahu apa yang kau lakukan musim panas lalu," yang membuat mata Patriark itu terbelalak. Sebelum ia jatuh ke tanah, tak sadarkan diri. Ya ampun, William menepuk dahinya sambil menatap peri yang pingsan di lantai. "Astrape, apakah kau berbaik hati untuk membangunkannya?" "Tidak baik tidur di lantai, tahu." "Ya, Tuan," jawab Astrape dan mengarahkan jarinya ke lelaki tua itu, menembakkan seberkas petir hitam ke tubuhnya, membuatnya menggeliat di tanah seolah-olah dia menderita epilepsi. Maafkan aku," pinta Gelean segera setelah dia sadar kembali. Aku salah. Pelayan yang rendah hati ini membuat kesalahan besar." "Pelayan yang rendah hati," William terkekeh. "Kau tidak memenuhi syarat untuk menjadi pelayanku. Aku lebih suka wanita cantik untuk melayaniku, dan bukan bajingan tua yang dengan senang hati akan mengkhianati rasnya hanya untuk mendapatkan sedikit keuntungan atas senegaranya." "Astrape, lanjutkan." Petik 2. "Dengan senang hati, Tuan." Astrape menembakkan petir lain ke elf yang membuat elf itu menjerit ketakutan, kesakitan, dan putus asa. Half-elf itu menikmati jeritan elf itu, sambil menatap wajah ketiga peri yang berlutut di depannya. "Angkat kepala kalian," perintah William. Para leluhur elf tidak berani menentang saat mereka menatap half-elf yang tampan, yang senyum jahatnya membuat mereka takut setengah mati. "Jadi, katakan padaku, siapa di antara kalian yang bisa menuntunku ke hutan suci?" tanya William. "Jika kalian baik, aku bersedia memberimu sebungkus permen jeli ini." "Aku akan menuntunmu, Yang Mulia." "Tidak, aku akan melakukannya." "Biarkan aku melakukannya, Yang Mulia. Aku mengenal benua Silvermoon seperti halaman belakang rumahku sendiri." William tersenyum sambil menganggukkan kepalanya dengan puas. "Baiklah, karena kalian bertiga sangat bersemangat untuk membantuku, aku akan membiarkan kalian bertiga memimpin jalan," jawab William. "Namun, jika kalian akan mencoba sesuatu yang aneh." Kata-kata remaja berambut hitam itu terhenti saat dia meletakkan tangan kanannya di atas kepala Gealan.
Pria tua itu kemudian menggeliat di bawah sentuhan William saat warna kulitnya perlahan berubah menjadi hitam. Para leluhur menyaksikan dengan ngeri saat seluruh tubuh Gealan berubah menjadi hitam pekat, hanya menyisakan rambutnya yang berwarna perak, sebelum matanya berubah menjadi merah tua. Dedrow, salah satu leluhur berkata dengan suara ketakutan. William terkekeh saat dia melihat ketiga leluhur yang semuanya telah ambruk di lantai dan menatapnya dengan tatapan ketakutan. Aku berubah pikiran, kata William saat seringai menyeramkan muncul di wajahnya. Kurasa aku akan mengubah seluruh rasmu. Tak lama kemudian, 3 jeritan mengerikan meletus di villa tepi laut saat William dengan paksa mengubah mereka menjadi makhluk yang paling mereka benci. Pada hari yang sama, awan gelap menutupi seluruh benua bulan perak, saat William berjalan menuju ibu kota peri. Sepanjang jalan, beberapa peri melihat Phoenix hitam di langit, dan pangeran kegelapan yang berdiri di atasnya. Namun, mereka tidak melakukan apapun. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menonton saat dia berparade melintasi langit, disertai guntur dan kilat. Teriakan mereka yang menggelegar di surga mengumumkan kedatangan pangeran mereka, memberitahu semua orang bahwa ia telah tiba di benua bulan perak. Pada hari yang menentukan itu, kegelapan turun ke tanah peri, dan mereka yang berada di ibu kota Morne Enteas merasakan jantung mereka bergetar, saat mereka menunggu dengan napas tertahan kedatangan pangeran nubuat mereka bab 1152 dimanapun kau berada, itu akan menjadi rumahku. Ibu kota peri, Morne Enteas. Bisakah kau mengulanginya? Raja Peri, Raidel Astalasniena, meminta ajudan kepercayaannya untuk mengulangi laporannya karena dia tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Yang mulia, Pangeran Kegelapan, William von Ainsworth, saat ini sedang menuju ibu kota, jawab ajudan kerajaan. Menurut perkiraan kami, dia akan tiba di sini dalam 2 jam. Wajah Raidel menjadi serius setelah mendengar konfirmasi ajudannya. Dia telah menempatkan patroli perbatasan, baik di darat maupun di laut. Namun, Pangeran Kegelapan mampu mendarat di benua bulan perak tanpa menyebabkan peringatan apapun dari peri yang berpatroli di perbatasan mereka. Apakah Dewan juga mengetahui hal ini? Raidel bertanya. Ajudan kerajaan menganggukkan kepalanya. Mereka saat ini sedang mengadakan pertemuan darurat tentang cara menangani situasi saat ini. Raidel memejamkan matanya selama beberapa menit sebelum mengambil keputusan. Panggil ratu, para pangeran, dan juga para putri, perintah Raidel. Katakan pada mereka untuk mengenakan pakaian terbaik mereka, dan bersiap meninggalkan istana dalam 30 menit. Beritahu mereka bahwa kita akan menuju hutan suci untuk bertemu dengan Pangeran Kegelapan. Yang mulia, tidakkah Anda mempertimbangkan untuk mengungsi? Pinta ajudan kerajaan, masih ada waktu. Kita bisa menyiapkan kapal terbang agar Anda dan seluruh keluarga kerajaan bisa melarikan diri. Melarikan diri? Tanya Raidel dengan suara tak berdaya. Melarikan diri kemana? Tidak ada tempat yang aman untuk bersembunyi. Bahkan jika putra Sang Santa memilih untuk mengabaikan keberadaan kita, keluarga kerajaan tidak bisa meninggalkan rakyatnya. Jika benua bulan perak jatuh hari ini, keluarga Niena akan jatuh bersamanya. Kirimkan perintahku pada pasukan untuk bersiap siaga. Ajudan kerajaan mendesah sambil membungkuk hormat untuk melaksanakan perintah rajanya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah berdoa. Berdoa agar putra Sang Santa berbelas kasih dan tidak memperbudak rakyat mereka. Tanda pisah tanda hubung. Aenarion, cucumu telah tiba, salah satu tetua berkata dengan ekspresi serius di wajahnya. Katakan padaku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aenarion mengamati wajah semua orang di dalam ruang konferensi sebelum menyuarakan pendapatnya. Ada 2 pilihan yang tersisa bagi kita, jawab Aenarion. Yang pertama adalah bertarung, dan yang lainnya adalah bernegosiasi. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan cucuku saat ini, tetapi aku yakin dia tidak haus darah seperti para iblis. Tidak haus darah. Tetua lain terkekeh mengejek setelah mendengar pilihan kedua Aenarion. Apakah kau lupa, dia membunuh semua orang yang pergi ke benua selatan, dan hanya menyelamatkan para wanita. Dari jutaan orang yang pergi, hanya beberapa ribu yang tersisa, dan Anda sebut itu bukan tindakan haus darah. Aenarion mencibir pada tetua yang angkat bicara. Kami adalah penjajah yang menyerang tanah airnya. Fakta bahwa dia bahkan mengampuni siapapun adalah bukti bahwa dia tidak haus darah. Jadi, apa saranmu? Apakah kau ingin melawannya? Ya, jawab tetua itu.
Dengan para pelindung kita yang berjuang bersama kita, kita masih punya kesempatan. Bukankah itu yang telah kita sepakati untuk dilakukan terakhir kali? Kita memilih untuk bertarung. Baik itu sang pewaris atau pangeran kegelapan yang datang ke tanah kita tidak akan menyerah. Tetua lainnya menganggukkan kepala mereka sebagai tanda setuju. Mereka memang setuju bahwa mereka akan melawan mereka yang ingin menaklukkan tanah mereka. Itulah sebabnya mereka mengirim beberapa prajurit mereka untuk membantu aliansi di benteng Amberfang. Baiklah, jika itu yang kau inginkan, maka kau boleh bertarung. Aenarion berdiri dari kursinya dan berjalan menuju pintu keluar ruang konferensi. Mulai sekarang, aku bukan lagi ketua dewan. Kalian semua dapat mendiskusikan bagaimana kalian akan melawan cucuku. Aku tidak akan ambil bagian dalam hal ini. Aenarion meninggalkan ruang konferensi, dengan ekspresi penuh tekad di wajahnya. Ia cukup yakin bahwa William tidak akan datang ke benua bulan perak kecuali ia dapat menjamin bahwa ia dapat mengalahkan pasukan mereka. Karena cucunya telah tiba, itu hanya berarti satu hal. Half-elf itu tidak takut bertarung langsung dengan apapun yang dapat dilemparkan oleh pembela elf kepadanya. Aku harus pergi ke hutan suci, gumam Aenarion. Jika tebakanku benar, hal pertama yang akan ia lakukan adalah mengunjungi ibunya. Meskipun ia tidak pernah berinteraksi dengan cucunya di masa lalu, Arwen melakukannya, dan putrinya mengizinkannya untuk membaca surat-surat yang telah ia tukarkan dengan William. Setelah membaca surat-surat itu, ia menjadi lebih memahami seperti apa cucunya. Jika Dewan benar-benar berencana untuk menyatakan perang terhadapnya, tempat ini akan menjadi pertumpahan darah, pikir Aenarion. Aku hanya berharap William akan menahan diri dan menunjukkan belas kasihan. Atau, itu akan berakhir menjadi genosida sepihak. Arwen, pastikan kau menjaga anakmu tetap tenang sampai aku tiba di sana. Aenarion memanggil hipogrifnya dan segera terbang menuju pohon dunia yang terlihat di kejauhan. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, dia tidak memiliki kualifikasi untuk bernegosiasi dengan cucunya demi keselamatan ras mereka. Satu-satunya yang memiliki peluang terbaik untuk berhasil adalah putrinya, Arwen. Aenarion melirik ke horizon dan melihat kegelapan perlahan merayap ke arah mereka. Dia tahu bahwa itu hanya masalah waktu sebelum William tiba, dan ketika dia tiba, benua Silvermoon tidak akan pernah sama lagi. Tanda pisah tanda hubung. William berdiri di atas punggung Seperon saat Black Phoenix dengan santai terbang menuju pohon dunia. Half-elf telah memerintahkannya untuk terbang perlahan menuju tujuan mereka untuk memberi para elf waktu untuk memahami bahwa dia telah tiba di rumah leluhur mereka. Keempat elf patriark, yang kini telah menjadi Drows di bawah kekuasaan William, terbang di samping Black Phoenix, sambil menunggangi Winged Scorpion Ants. Mereka adalah orang-orang yang mengawal William, dan berusaha sebaik mungkin untuk membuat diri mereka berguna, sehingga Pangeran Kegelapan dapat mengembalikan mereka ke bentuk asli mereka. Charmaine, bergabunglah denganku, perintah William dan beberapa portal muncul di belakangnya. Charmaine, dan para elf, yang dipimpin oleh pembantu pribadi William, terbang keluar dari portal. Mereka semua menunggangi kuda bersayap mereka, dan membentuk formasi pertempuran di depan Black Phoenix. Bagaimana rasanya melihat tanah airmu setelah bertahun-tahun? William bertanya melalui telepati kepada elf cantik yang berada di garis depan pasukan Valkyrie Half-Elf. Rasanya menyenangkan, jawab Charmaine, tetapi tempatku tidak lagi di sini. Sekarang aku milikmu, Tuan. Dimanapun kau berada, di sanalah rumahku. Kau semakin pandai menyanjung. Aku tidak menyanjungmu, Tuan. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. William tersenyum karena dia tahu bahwa Charmaine mengatakan yang sebenarnya. Dia telah mengakui peri cantik itu sebagai selirnya, dan berniat untuk merawatnya selama sisa hidupnya. Peri cantik itu juga telah memberitahu William tentang keinginannya untuk membangun keluarga dengannya saat perang berakhir, dan peri setengah itu setuju untuk mengabulkan keinginannya. Karena dia sudah menjadi wanitanya, sudah sewajarnya baginya untuk memastikan bahwa dia akan bahagia di sisinya. Saat keduanya mengobrol santai, peri setengah itu menyadari bahwa beberapa sosok kuat telah muncul di jalannya. Sudah waktunya kalian muncul, William menyeringai saat dia melihat golem kuno, Drow, serta para penjaga benua bulan perak lainnya, muncul di hadapannya. Di masa lalu, dia memperlakukan makhluk-makhluk ini seperti dewa. Makhluk yang dapat dengan mudah mengakhiri hidup teman-temannya, keluarga, kekasih, dan kenalannya, tergantung pada keinginan mereka. Sekarang, William memandang rendah mereka,
saat ia memerintahkan pasukannya untuk menghentikan laju mereka. Ia ingin tahu apa yang diinginkan para penjaga benua Silvermoon darinya. Jika mereka datang ke sini untuk bertarung, maka William akan dengan senang hati membalas mereka atas pelanggaran yang mereka buat di tanah kelahirannya bertahun-tahun yang lalu. Bab 1153 Si Half-Elf yang menyimpan dendam. Kita bertemu lagi, Half-Elf, kata Draum sambil menatap remaja berambut hitam yang duduk di atas Black Phoenix. Tak seorang pun dari para penjaga mengatakan apapun, tetapi mereka sudah punya gambaran siapa Black Phoenix itu, dan penemuan ini membuat suasana hati mereka anjlok. Memang, jawab William sambil menatap golem kuno yang telah membuat segalanya sangat sulit baginya selama perang di benua selatan. Titania, bisakah kau menamparkan golem itu sebagai ucapan selamat? Sang Ratu Peri mengangguk sambil melompat dari punggung Black Phoenix. Sesaat kemudian, dia muncul kembali di depan golem kuno dan menamparnya dengan keras yang membuatnya meluncur beberapa meter di atas tanah. Draum sekarang menjadi dewa semu, tetapi dia masih dalam tahap awal. Titania di sisi lain, telah menjadi dewa semu selama ribuan tahun, dan sudah berada di tahap puncak pangkat dewa semu. Baginya, menamparkan Draum hanyalah hal yang sepele. Setelah melaksanakan perintah William, dia terbang kembali ke Black Phoenix dan mendarat di samping William. Dia telah berjanji akan melayaninya dengan setia selama 3 tahun, dan dia tidak berniat mengingkari janjinya. Para penjaga semuanya terkejut ketika mereka melihat, salam, William. Mereka tidak menyangka bahwa kecantikan Bak Peri yang berdiri di samping Half-Elf itu sebenarnya adalah dewa semu karena mereka tidak merasakan aura yang terpancar darinya. Mirendor, Raja N, melangkah maju, dan memperingatkan rekan-rekannya agar tidak gegabah. Dia saat ini adalah makhluk terkuat di benua Silvermoon, dan kekuatannya juga berada di puncak pangkat dewa semu. Mengapa kau datang ke benua Silvermoon? Tanya Mirendor. William mengejek Raja N. Apa kau perlu bertanya? Aku di sini untuk menaklukkan tanahmu, dan membuat semua orang tunduk padaku. Jika kau tidak suka, kita bisa bertarung. Akhir cerita, Raja N tidak langsung menjawab, tetapi menilai William dengan tatapannya yang kuno. Dia bisa tahu bahwa remaja berambut hitam itu telah melangkah ke tahap awal dari tingkat demigod, tetapi ada sesuatu yang memberitahunya bahwa jika mereka berdua bertarung 1 lawan 1, pemenangnya tidak lain adalah Half-Elf di depannya. Apakah tidak akan ada kompromi di antara kita? Mirendor bertanya. Tidak, jawab William dengan cepat. Sejak hari ini, benua Silvermoon adalah milikku. Artinya, kalian semua juga milikku. Kau sudah menjadi terlalu sombong, nak. Draum menatap William dengan ekspresi tenang di wajahnya. Meskipun dia tahu bahwa wanita yang menamparnya lebih kuat darinya, dia sama kuatnya dengan Mirendor. Black Phoenix, yang ia tahu adalah Seperon, hanya berada di middle rank dari pseudo god rank. Draum yakin bahwa jika mereka benar-benar bertarung, pihak mereka akan diuntungkan karena mereka masih memiliki 3 demigod di pihak mereka, belum termasuk 2 demigod tersembunyi yang melindungi keluarga kerajaan elf dari bayang-bayang. Titania, tampar pengganggu itu di sana, perintah William. Dia terlalu menganggap dirinya tinggi. Setelah mendengar kata-kata William, Draum segera menyatu dengan bumi untuk mencegah Ratu Peri berurusan dengannya. Sayangnya, ia telah sangat meremehkan Titania, yang menguasai kekuatan alam. Sambil memegang tongkat bunganya di tangannya, Ratu Peri membantingnya ke tanah, menciptakan gelombang kejut yang kuat yang memaksa Draum untuk muncul kembali di permukaan. Sebelum golem kuno itu bahkan dapat memahami apa yang terjadi, sebuah tangan yang tampak halus muncul dalam penglihatannya. Detik berikutnya, ia mendapati dirinya terbang beberapa meter dari tempatnya berdiri. Ia mendarat di tanah, hancur berkeping-keping. Saat makhluk-makhluk kuat sedang berbicara, lebih baik kau tutup mulut, kata Titania sambil mengepakkan sayap kupu-kupunya yang indah untuk melayang di udara. Kau tidak memenuhi syarat untuk bergabung dalam diskusi mereka. Draum meraung marah saat ia memperbesar ukuran tubuhnya hingga tingginya lebih dari 100 meter. Hal pertama yang dilakukan golem kuno adalah memanggil batu besar seukuran gunung dan melemparkannya ke arah William. Ia mungkin tidak dapat mengalahkan Ratu Peri, tetapi Half-Elf hanyalah seorang demigod. Ia yakin bahwa begitu serangannya mengenai sasaran, pangeran yang sombong itu akan mengerti bahwa ia bukanlah seseorang yang dapat diganggu William. Tepat saat batu besar seukuran gunung itu hendak menghantam Phoenix raksasa, Bronte, yang berdiri di samping William melayang di udara dan mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga.
Batu besar raksasa itu hancur berkeping-keping, dan terhempas oleh teriakan Sonic Dewa Petir yang kuat. Mirendor merentangkan tangannya lebar-lebar, dan beberapa akar mencuat dari tanah, melindungi diri dari hujan batu yang jatuh yang terlontar ke arah mereka. Memangnya kenapa kalau kamu besar? Nada mengejek terdengar tepat di samping telinga Draum. Kau tahu apa kata mereka? Semakin besar mereka, semakin kuat mereka. Sela Draum sambil mencoba menghancurkan lalat yang hinggap di bahunya. Astrape terkekeh sambil mengangkat tangannya, dan memanggil petir hitam yang berderak riang di tangannya. Dengan satu lemparan kuat, petir hitam itu menghantam dada Draum, membuatnya meledak. Bagian atas tubuh Draum, serta bagian bawah tubuhnya jatuh ke tanah, menciptakan awan debu yang mendorong sekutunya menjauh karena gelombang kejut kuat yang diciptakan oleh petir hitam. Semakin besar mereka, kata Astrape dengan nada menghina. Semakin keras mereka jatuh. Kepala Draum tetap di tanah saat ia mencoba dengan paksa untuk menyambungkan kembali tubuhnya, tetapi tubuhnya tidak mendengarkannya. Kau, apa yang kau lakukan padaku? Tuntut Draum dengan marah. Ini adalah pertama kalinya ia mengalami hal seperti ini. Biasanya saat ia bertarung, setiap kali tubuhnya hancur, ia dapat dengan mudah menyambungkan kembali potongan-potongan itu tanpa terlalu banyak masalah. Karena itu, Draum menjadi sombong karena ia tidak dapat dibunuh karena kemampuannya yang seperti curang. Ia percaya bahwa meskipun lawannya lebih kuat darinya, mereka tidak dapat membunuhnya tidak peduli metode apa yang mereka gunakan untuk melawannya. Namun, saat ini, tidak peduli seberapa keras ia mencoba mengingat kembali bagian-bagian tubuhnya, mereka tidak mendengarkannya. Golem kuno itu menatap lengannya yang jatuh tidak jauh dari tubuhnya. Sulur-sulur petir hitam meliuk-liuk di sekitar permukaannya, yang mencegah Draum menyambungkannya kembali ke tubuhnya. Hal yang sama terjadi pada bagian-bagian tubuhnya yang lain. Saat ini, golem kuno tidak bisa berbuat apa-apa selain menatap si cantik berambut hitam yang sedang bermain dengan petir hitam di tangannya. Kau juga dewa semu? Tanya Draum. Kali ini, nada arogannya menghilang dan digantikan dengan ketakutan. Astrape mengabaikannya dan hanya mengalihkan perhatiannya ke half-elf yang menatapnya dengan puas. Dewa petir merasakan pipinya memerah saat rona merah muncul di wajahnya. Dia bisa tahu dengan sekilas bahwa William sangat puas dengan cara dia menghukum golem yang arogan, yang berani. Menyebutnya sombong. Bagus sekali, Titania, Astrape, dan kau juga, Bronte. Kata William sambil tersenyum. Astrape, jika golem itu mengatakan satu kata lagi, hancurkan kepalanya hingga tak bernyawa. Aku tidak suka diganggu saat berbicara dengan orang lain. Astrape membungkuk dengan hormat. Aku mendengar dan mematuhi, Tuan. William kemudian mengalihkan perhatiannya ke Raja N yang ekspresinya menjadi muram. Jadi, apakah kau masih ingin bertarung? William bertanya kepada para penjaga benua Silvermoon yang menghalangi jalannya. Aku punya masalah penting yang harus kuurus di hutan suci. Kalau kalian tidak mau bertarung, minggirlah. Tapi, kalau kalian mau bertarung, silakan saja. Aku masih belum sepenuhnya berdamai dengan kalian semua tentang apa yang kalian lakukan di benua selatan. Aku orang yang menyimpan dendam, tahu. William tersenyum jahat kepada para penjaga, yang membuat mereka bergidik. Pada akhirnya, Raja N, Mirendor, yang saat ini merupakan makhluk terkuat di benua Silvermoon, terpaksa minggir dan membiarkan William lewat. Rusa pelindung Sipone, naga emas tua, Escalor, ular bersayap, drakon Nalsrik, serta golem kuno yang matanya menatap William dengan penuh kebencian, tidak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan remaja berambut hitam itu terbang melewati mereka. Escalor, naga tua yang sangat menghargai William di benua selatan, mendesah dalam hatinya. Sepertinya ramalan itu benar, kata Escalor dengan nada tak berdaya saat dia menatap Phoenix hitam yang terbang semakin jauh. Sepertinya benua bulan perak tidak bisa melawan takdirnya. Para pelindung benua bulan perak hanya bisa menganggukkan kepala dengan enggan saat mereka juga menatap Phoenix hitam yang terbang langsung menuju pohon dunia. Mereka telah mencoba menghentikannya, berpikir bahwa mereka dapat mengalahkannya dengan kekuatan dan jumlah mereka, tetapi mereka tidak menyangka bahwa peri setengah telah datang dengan persiapan. Dengan 4 dewa semu di sisinya, yang memiliki kemampuan untuk melumpuhkan Draum, dan dengan demikian membuatnya tidak berguna, mereka akan dipaksa untuk berjuang melawan William. Mirendor tahu bahwa peluang untuk menang sangat tipis, jadi dia terpaksa menelan harga dirinya dan minggir untuk membiarkan half-elf melewati blokade mereka. Apa sekarang? Drakon Nalsrik, ular bersayap,
yang pernah melawan Arcane Spectral League di benua selatan, bertanya. Setelah beberapa saat, Mirendor mengangkat kepalanya dan melihat ke atas ke arah langit, yang sekarang tertutup awan gelap, menghalangi sinar matahari dan mencegahnya mencapai tanah leluhur mereka. Sekarang, kita menunggu, jawab Mirendor dengan suara yang telah menerima keadaan mereka saat ini. Kita menunggu hasil negosiasi yang akan terjadi di hutan suci yang akan menentukan nasib benua ini. Draum, yang sekarang dapat menyatukan kembali tubuhnya, melihat ke arah William pergi sebelum menyatu dengan tanah. Dia merasakan niat membunuh William ketika William menatapnya tadi, dan tahu bahwa jika jalan mereka bertemu lagi, dia akan kembali mengalami penghinaan. Golem kuno tidak ingin itu terjadi, jadi dia memutuskan untuk menghilang dan bersembunyi untuk sementara waktu. Jauh di lubuk hatinya, dia merasakan ketakutan yang membara di hatinya yang terbuat dari batu. Dia tidak pernah berpikir bahwa bocah yang telah dia ganggu beberapa tahun lalu akan berlagak sombong di wilayahnya sendiri, dan menempatkan golem kuno di tempatnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Draum menyesali keputusan yang diambilnya saat itu. Jika dia tidak mendukung invasi selatan, Half-Elf itu tidak akan menyimpan dendam. Dendam yang masih belum dia lunasi sepenuhnya. Bab 1154 semua demi dendamnya. Saat William mendekati hutan suci, begitu pula awan gelap yang menutupi seluruh benua. Silvermoon, Seperon mendarat beberapa ratus meter dari pohon dunia sesuai perintah William. Half-Elf itu kemudian terbang menuju tujuannya bersama 3 dewa semu, dan para Valkyrie yang dipimpin oleh Carmine. Jadi, ini pohon dunia, pikir William sambil menatap pohon raksasa yang tingginya ribuan meter. Saat Half-Elf itu mendekati tujuannya, dia melihat seekor bangau putih melayang di depannya, menghalangi jalannya. Remaja berambut hitam itu tersenyum sambil memerintahkan semua orang untuk berhenti, sebelum terbang sendirian menuju bangau yang menatapnya dengan tenang. Kakak Skyla, sudah lama. Kruo, William mengulurkan tangan untuk memeluk bangau itu dan menepuk kepalanya. Skyla selalu mengunjunginya di benua selatan, dan bahkan sampai melawan para peri untuk menyelamatkan Half-Elf itu di saat dibutuhkan. Remaja berambut hitam itu hanya mencintai bangau putih yang menjadi sahabat dan pelindung ibunya, sekaligus utusan yang membawa surat-surat mereka ke dan dari benua selatan dan benua bulan perak. Apakah kau baik-baik saja? Tanya William. Kruo, jawab Skyla. Bisakah kau mengantar kami ke ibu? Kruo, bangau putih itu kemudian mengepakkan sayapnya dan terbang menjauh, menuntun William dan rombongannya menuju sang santa yang sudah menunggu kedatangannya. Beberapa menit kemudian, Skyla turun dari langit dan mendarat di samping peri cantik, yang mata hijaunya telah terkunci pada remaja berambut hitam itu, yang baru pertama kali dilihatnya. Begitu William mendarat beberapa meter dari ibunya, Arwen tidak dapat mengendalikan emosinya yang meluap dan berlari ke arahnya. Sesaat kemudian, remaja berambut hitam itu mendapati dirinya dipeluk erat, saat air mata hangat sang santa jatuh di bahunya sekarang setelah dia akhirnya bisa melihat putranya. William memejamkan matanya karena meskipun aromanya berbeda, perasaannya tetap sama. Ia pernah dipeluk seperti ini beberapa kali di masa lalu oleh ibu angkatnya, Ella, setiap kali mereka berdua bersama. Half-Elf itu bisa merasakan kehangatan dan kasih sayang yang sama dari ibu kandungnya, seperti yang ia terima dari ibu angkatnya, saat ia dipeluk oleh wanita yang baru pertama kali ia lihat. Pada akhirnya, William juga memeluk Arwen saat ia menikmati perasaan yang hampir terlupakannya, karena meninggalnya Ella dalam pertempuran yang terjadi di alam iblis. Semua orang yang hadir di hutan suci menyaksikan adegan ini dengan berbagai emosi, namun tidak ada seorang pun yang berani mengganggu reuni ibu dan anak itu. Setelah beberapa menit berlalu, Arwen dengan enggan melangkah mundur sambil mengamati putranya lebih baik. Seperti yang diharapkan, kau mewarisi semua gen baikku, gumam Arwen. Ayahmu yang jahat hanya memberimu warna rambutnya, tetapi selain itu, semua hal lainnya diwariskan dariku. William tersenyum setelah mendengar komentar Arwen. Meskipun Skyla telah menceritakan seperti apa ibunya selama kunjungannya, mendengar suaranya dan melihatnya untuk pertama kali tetap memberikan kesan padanya. Kau sudah sangat menderita, kata Arwen lembut sambil mengusap rambut William dengan tangannya. Ayo, biar aku kenalkan kau dengan ayahmu yang jahat dulu. Sisanya bisa menunggu sampai saat itu. William mengangguk sambil membiarkan Arwen menariknya ke arah pohon dunia. Ia telah memperhatikan beberapa tokoh yang berdiri di kejauhan dan mengenali beberapa dari mereka, seperti Putri Eowyn dan Pearl.
Half-elf itu tidak memedulikan mereka karena ia tidak datang ke hutan suci untuk berbicara dengan mereka. Dia punya urusan yang lebih penting untuk diurus, dan pembicaraan mereka bisa ditunda sampai dia selesai dengan urusannya. Maxwell, putramu ada di sini, kata Arwen begitu dia berdiri di depan batang pohon dunia. Dia kemudian menoleh ke arah William dan menatapnya. Dengan penuh permintaan maaf, dia sudah tertidur cukup lama, dan tidak lagi menanggapi panggilanku. Kurasa dia tertidur lelap setelah menaikkan level para penjaga menjadi demigod, selain mengubah Draum dan Mirendor menjadi Sudogat. William menganggukkan kepalanya tanda mengerti saat dia menekan tangan kanannya di batang pohon dunia dan memejamkan matanya. Seketika, dia mendapati dirinya berada di tempat yang bersinar terang yang dipenuhi dengan kekuatan hidup. Jadi, kau sudah datang. Sebuah suara yang dipenuhi dengan kebahagiaan, juga keyakinan, mencapai telinganya. Beberapa detik kemudian, seorang pria berusia awal 30-an muncul di hadapan William dengan senyum puas di wajahnya. Aku tahu saat ini akan tiba, tetapi aku tidak pernah menyangka kau akan datang kepadaku dalam wujud ini. Maxwell mengerutkan kening sambil menatap putranya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Maukah kau menceritakan apa yang terjadi? Waktu mengalir berbeda di sini, jadi kau tidak perlu khawatir untuk berbagi ceritamu. Mungkin, setelah kau menceritakan semuanya kepadaku, hanya 1 atau 2 menit yang akan berlalu di dunia luar. Remaja berambut hitam itu tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Ketika ia melihat Maxwell pertama kali, saat itu ia sedang mewariskan kekuatan kelas pekerjaan penakluk Dungeon kepada William. Saat itu, ayahnya tampak begitu mengagumkan, dan begitu mendominasi saat ia berdiri di atas bahu binatang buas yang perkasa dan ganas yang tak tertandingi. Dengan bantuan mereka, ia mampu menghentikan laju iblis dan memastikan bahwa benua bulan perak tidak dikuasai oleh keinginan mereka untuk menaklukkan. Maxwell tetap diam saat William menceritakan kisahnya. Ia mendengarkan pertarungan antara putranya dan putra musuhnya, Luciel, serta campur tangan Dewa Kegelapan dan kekacauan dalam duel mereka. Ia mengerutkan kening saat William memberitahu bahwa beberapa istrinya tewas di tangan Dewa Kegelapan saat mereka berusaha sekuat tenaga untuk berpihak padanya. Semakin Maxwell mendengarkan, semakin dalam kerutan dahinya. Saat mendengar apa yang terjadi pada keponakannya, mata mantan penakluk penjara bawah tanah itu sudah merah padam. Seolah-olah ia siap untuk segera meninggalkan tempat perlindungan pohon dunia dan mengumpulkan pasukan untuk menghancurkan mereka yang menindas William dan keluarganya. Saat William selesai, Maxwell menghela napas panjang dan dalam sambil menepuk bahu putranya. Kau sangat menderita, kata Maxwell sambil menatap mata emas putranya, yang dipenuhi dengan pikiran untuk membalas dendam. Sekarang, katakan padaku, apa yang bisa kulakukan untukmu? Aku tahu aku belum menjadi ayah yang baik karena aku tidak ada di sana saat kau sangat membutuhkanku. Namun, jika ada sesuatu yang bisa kulakukan untukmu, katakan saja. Selama itu masih dalam kemampuanku, aku akan mewujudkannya. William tahu bahwa Maxwell tidak hanya mengucapkan kata-kata itu untuk membuatnya merasa lebih baik. Dia bisa tahu bahwa ayahnya serius, dan ingin menebus tahun-tahun yang tidak pernah dilaluinya. Sebenarnya ada permintaan yang ingin ku minta padamu, ayah, kata William. Tapi, melakukan ini mungkin tidak akan membuat ibu senang. Maxwell menyilangkan lengannya di dada. Dia bisa tahu bahwa apapun yang direncanakan William tidak baik jika dia mengatakan kepadanya bahwa istrinya, Arwen, tidak akan menyukainya. Aku akan mendengarkanmu dulu, kata Maxwell sambil menyilangkan lengan. Bahkan jika Arwen tidak menyukainya, selama aku pikir itu akan berguna untukmu, aku akan mewujudkannya. Setelah mendengar perkataan ayahnya, William pun menceritakan rencananya untuk para peri dan benua bulan perak tanpa menyisakan apapun. Maxwell tidak mengatakan apapun, tetapi setelah putranya selesai menjelaskan, ia mendesah dalam hati. William benar ketika mengatakan bahwa Arwen tidak akan menyukainya. Apa yang remaja berambut hitam itu coba lakukan adalah memaksa seluruh ras peri untuk membuat keputusan. Sebuah keputusan yang jawabannya hanya akan menguntungkan putranya. Kau benar, kata Maxwell dengan suara tak berdaya. Arwen tidak akan menyukai ini. William mengangguk setuju, tetapi ia tidak berniat untuk mundur. Bahkan jika Maxwell tidak mendukungnya, ia akan tetap mewujudkannya. Semua demi balas dendamnya bab 1155. Apakah kamu belum cukup tidur? Apakah kamu yakin tentang ini? Tanya Maxwell. William mengangguk. Ya, baiklah,
Aku perlu mempersiapkan diri. Beri aku waktu 1 jam. Dimengerti. Terima kasih, Ayah. Jangan berterima kasih padaku. Yang aku perlukan adalah mencegah ibumu menjadi marah dan menyalahkanku karena mendengarkan permintaanmu. William terkekeh karena sebagian dari dirinya ingin melihat bagaimana ibunya akan marah setelah rencananya membuahkan hasil. Meskipun dia merasa kasihan pada ibunya, dia sudah membuat keputusan, dan tidak akan berubah pikiran bahkan jika itu adalah ibunya. Sesaat kemudian, William membuka matanya saat dia menarik tangannya dari batang pohon dunia. Arwen menatapnya sambil tersenyum karena dia tahu bahwa William dapat berkomunikasi dengan ayahnya, meskipun hanya untuk waktu yang singkat. Ibu, bisakah ibu menunjukkan jalan menuju mata air kehidupan? Tanya William. Ada seseorang yang perlu aku temui di sana. Senyum Arwen melebar dan mengedipkan mata pada William setelah mendengar permintaannya. Dengan senang hati, jawab Arwen dengan mata berbinar. Dia tampak seperti seseorang yang akan menjodohkan putranya dengan putri tetangganya. Kau tahu, aku selalu ingin punya cucu. Kurasa sudah saatnya kau memberiku satu, bukan? Kebetulan saja aku punya satu kandidat yang cocok untukmu. Jangan khawatir, kau akan segera bertemu dengannya. Arwen dengan gembira meraih tangan William saat dia menyeretnya menuju pintu masuk yang mengarah ke jalan bawah tanah yang akan membawa mereka ke mata air kehidupan yang menyuburkan akar pohon dunia. Sudut bibir William berkedut setelah mendengar permintaan Arwen. Dia membuat catatan mental untuk tidak membiarkan kakeknya, James, dan ibunya bertemu karena keduanya pasti akan akur dan bekerja sama untuk memastikan bahwa William akan mulai membuat bayi demi mereka. Tanda pisah. Arwen, bisakah kita mengobrol dengan putramu? Raja Peri, Rydell, berkata dengan nada hormat saat dia memanggil sang wanita suci yang saat ini sedang menyeret putranya pergi. Tidak akan lama, aku jamin. Arwen berhenti berjalan dan melirik Raja Peri sebelum mengalihkan pandangannya ke putranya. William melirik Raja Peri sebentar sebelum memberikan jawabannya. Kita bisa bicara nanti, jawab William. Jangan khawatir, aku tidak berencana meninggalkan benua bulan perak dalam waktu dekat. Kita punya banyak waktu untuk berbicara, Yang Mulia. William mengucapkan kata-kata ini dengan nada menggoda, dicampur dengan sarkasme. Jelas, dia tidak terlalu memikirkan Raja Peri, terutama setelah apa yang terjadi di benua selatan. Satu-satunya alasan mengapa dia repot-repot menjawab adalah karena dia tahu bahwa Arwen dan Raja Peri tidak sedang berkonflik satu sama lain. Karena itu masalahnya, dia tidak akan terlalu membuatnya marah, agar ibunya tidak merasa bimbang. Begitu, jawab Rydell sambil memutuskan untuk mundur selangkah. Terima kasih sudah mendengarkanku. Raja Peri dapat melihat dari sikap William bahwa dia tidak ingin terganggu dari apapun yang akan dia lakukan. Saat ini, dia tidak ingin menyinggung pemuda itu, jadi dia memutuskan untuk menunggunya sampai dia kembali. Arwen tidak berbicara lagi sampai mereka memasuki jalan setapak yang membawa mereka ke bawah tanah. Seperti dugaan William, dia dan Raja Peri memiliki hubungan yang bersahabat satu sama lain. Ini juga sebabnya dia menerima Putri Eowyn untuk menjadi muridnya. Setelah berjalan selama beberapa menit, mereka akhirnya tiba di tempat tujuan. Baiklah, kurasa aku akan meninggalkan kalian berdua untuk berbicara, kata Arwen dengan nada main-main. Jangan malu, oke, gadis itu adalah muridku, dan dia hanya setahun lebih tua darimu. Aku tidak keberatan jika kau memberiku 5 atau 6 cucu. Aku berjanji akan merawat mereka untukmu. Setelah mengucapkan kata-kata perpisahan yang nakal itu, peri cantik itu menepuk bahu putranya dan mengacungkan jempol sebelum kembali ke permukaan. William hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya saat dia melangkah ke mata air. Dia sudah melihat orang yang ingin dia temui, tetapi orang itu tenggelam di dalam air. Rambut pirang panjangnya tersebar di sekelilingnya, dan tidak peduli seberapa hati-hati William untuk tidak menginjaknya, dia merasa ini tugas yang cukup sulit. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk mengapung di permukaan air, jadi dia tidak akan menginjak rambutnya. Dulu ketika dia masih di Midgard, peri pirang itu tidak suka jika orang lain melakukan sesuatu dengan rambutnya tanpa izinnya. Dia terkadang bisa sangat picik dan akan selalu menggantung William terbalik setiap kali dia melakukan sesuatu yang tidak disukainya. Yang kau lakukan hanyalah tidur, kata William sambil menatap peri cantik yang tenggelam di dalam air. Apa kau belum cukup tidur? Seolah membalas kata-katanya, tubuh mungil yang berada di dalam air itu mulai mengapung ke permukaan mata air. Tetes-tetes air meluncur turun ke sisi wajahnya, hingga tak tersisa.
Gaunnya yang putih dan basah itu menggantung erat di kulitnya, memperlihatkan lekuk tubuhnya, yang mengingatkan William pada kecantikan keras kepala yang ia gendong dalam pelukan penuh kasihnya seumur hidup yang lalu. Remaja berambut hitam itu mengulurkan tangan untuk membelai sisi wajah peri itu, dan mencubitnya pelan. "Sudah lama, Asedia," kata William lembut. "Aku merindukanmu." Si cantik pirang itu perlahan membuka matanya dan menatap William dengan pandangan mencela sebelum menutupnya lagi, yang membuat peri setengah itu terkekeh. William perlahan-lahan turun ke dalam air hingga kakinya menyentuh tanah. Air mencapai dadanya, dan membasahi pakaiannya sepenuhnya, tetapi dia tidak peduli. Half-elf itu kemudian memeluk elf yang cantik itu dan menutup matanya. Kenangan tentang kehidupan masa lalunya membanjiri pikirannya. Sejujurnya, dia merasa sangat bersalah karena dia tidak dapat menepati janjinya kepadanya karena kematiannya yang terlalu dini dalam perang yang terjadi di Midgard. Si cantik pirang itu tidak bergerak, dan hanya membiarkan William memeluknya. Karena mata half-elf itu tertutup, dia tidak menyadari satu air mata pun yang mengalir dari sudut matanya. Setelah ribuan tahun, mereka berdua akhirnya bersatu kembali dan, mungkin kali ini, mereka tidak akan pernah berpisah lagi. Bab 1156 akan segera kembali. Kepala Asedia bersandar di kaki William, sementara William menepuk kepalanya pelan. Mereka masih berada di mata air kehidupan, dan William tidak terburu-buru untuk kembali ke permukaan dan berurusan dengan Raja Peri, atau anggota ras peri lainnya yang datang untuk bernegosiasi dengannya. Bagi remaja berambut hitam itu, apa yang dipikirkan atau diinginkan ras peri, bukanlah urusannya. Satu-satunya hal yang ia pedulikan adalah orang-orang yang penting baginya. "Maafkan aku karena tidak dapat menepati janjiku," kata William sambil meletakkan tangan kirinya di atas tangan Asedia, yang berada di perutnya. "Aku meninggal sebelum bisa kembali ke sisimu. Setelah itu, aku perlahan melupakanmu saat aku mulai menjalani hidupku sebagai Einherjar." Si cantik pirang itu tidak menjawab dan terus tidur, sementara William mengusap rambutnya pelan dengan tangannya. Meskipun sentuhannya agak dingin, ia dapat merasakan kehangatan dalam suaranya saat ia berbicara tentang masa lalu. "Juga, di saat-saat terakhirku, aku senang bisa melihatmu lagi," kata William. "Meninggal di pelukanmu saat Asgard terbakar di sekitar kita adalah sesuatu yang tidak akan pernah kulupakan. Terima kasih sudah datang menemuiku untuk terakhir kalinya. Jika kau tidak melakukan itu, kau mungkin tidak akan mati bersamaku saat itu." Asedia tidak menjawab, tetapi rambutnya bergerak membentuk tangan, yang menepuk kepala William dengan lembut, seolah mengatakan kepadanya bahwa dia baik-baik saja untuk mati di sisinya. "Terkadang, aku bertanya-tanya," gumam William. "Jika Thrakun tidak memukulku saat itu ketika aku akan memilih dunia untuk bereinkarnasi, apakah aku masih akan bertemu kalian semua lagi?" Dalam perjalanan ke benua Silvermoon, William punya beberapa hari untuk memikirkan pikiran-pikiran acak, dan satu hal yang secara khusus menarik perhatiannya adalah ketika dia lahir di Hestia. Jika Thrakun tidak muncul, dia pasti akan melangkah ke portal perak, yang akan membawanya ke dunia yang berbeda. Jika dia bereinkarnasi di tempat itu, peluang untuk bertemu Wendy, Ashe, Chiffon, Putri Ayla, dan Asedia, tidak akan mungkin terjadi. Semuanya dimulai pada saat itu. Mungkin, takdir memainkan peran penting dalam membuatnya bertemu dengan istri-istrinya di masa lalu, dan kekasih-kekasihnya di dunia yang sangat berbeda dari yang dia harapkan. Asedia tidak tahu siapa Thrakun, atau apa yang William gumamkan. Yang dia tahu hanyalah bahwa remaja berambut hitam itu datang untuk menemukannya, dan itu membuatnya merasa hangat di dalam. William berhenti berbicara, dan hanya memanjakan si cantik pirang yang sedang tidur nyenyak di sisinya. Setelah beberapa saat, dia merasa ingin menggodanya, jadi dia dengan lembut menggelitik telinga perinya, mencoba mendapatkan reaksi darinya. Seolah-olah kesal dengan apa yang dia lakukan, Asedia membuka matanya dan melotot ke arah half-elf, yang memaksa William berhenti menggodanya. "Baiklah," kata William sambil meletakkan tangan kanannya di belakang kepala Asedia sebelum ia berhenti mengambang di atas air. Beberapa detik kemudian, William kembali berdiri di tanah sambil memeluk si pirang cantik itu. William lalu menundukkan kepalanya dan mencium bibir Asedia, yang membuat Asedia memejamkan matanya sekali lagi. Si half-elf menciumnya dengan lembut. Itu bukanlah ciuman yang kuat dan penuh gairah saat ia menjalin lidahnya dengan lidah Asedia. Itu hanya ciuman di bibir, yang menyampaikan perasaannya yang terpendam terhadap Asedia. Asedia dengan senang hati menerima ciuman William,
dan membalas ciumannya, meskipun agak canggung. Kecupan demi kecupan, keduanya berciuman hingga William dengan enggan menariknya kembali. Namun, Asedia masih belum puas dan menggunakan rambutnya untuk menahan bagian belakang kepala remaja berambut hitam itu dan menariknya ke bawah untuk menciumnya lagi. "Kau tidak punya harapan?" kata William tak berdaya sambil mencium si putri tidur yang menolak melepaskannya. 5 menit kemudian, half-elf itu mundur dan mencium kening Asedia sekali lagi sebelum menahannya di tempat. "Asedia, aku punya permintaan," kata William. "Tahukah kau bahwa Ashe, Sidoni, dan Chiffon telah meninggal?" Asedia membuka matanya dan menggelengkan kepalanya pelan. Setelah mengorbankan wadah homunculus yang dibuat Arwen untuknya di alam iblis, dia tertidur lelap, dan baru bangun sehari yang lalu. "Ahriman membunuh mereka," kata William. "Untuk mengawetkan tubuh mereka, Ella membungkus mereka dalam balok-balok es. Namun, itu tidak akan cukup. Luka-luka yang mereka terima dari Dewa Kegelapan dan kekacauan mengandung kekuatan jahatnya, yang perlahan-lahan akan merusak tubuh mereka, mengubah mereka menjadi prajurit bayangan. Untuk mencegahnya, aku akan membutuhkan kekuatan mata air kehidupan untuk membersihkan kerusakan, serta memelihara tubuh mereka. Maukah kau menjaga mereka di mata air kehidupan, sementara aku menangani beberapa masalah di permukaan?" Asedia tidak ragu dan menganggukkan kepalanya. Dia tahu betapa William mencintai istri-istrinya, jadi dia akan menjaga tubuh mereka saat dia pergi. "Terima kasih," jawab William. Begitu dia menerima izin Asedia, William memanggil 3 balok es dari domain 1000 binatang miliknya. Dia kemudian menekan tangannya pada balok es yang memenjarakan istrinya, Ashe, dan menghancurkannya dengan kekuatannya. Segera, tubuh Ashe, yang masih memiliki luka menganga di dadanya, jatuh ke pelukan William. Half-elf itu kemudian dengan lembut meletakkannya di permukaan mata air kehidupan dan mencium bibirnya, sebelum membiarkannya tenggelam sepenuhnya ke dalam air. Luka yang ternoda warna hitam itu perlahan menghilang di air mata air, hingga menghilang sepenuhnya. Luka di dada Ashe juga pulih dengan sangat cepat, membuktikan betapa kuatnya kemampuan generasi mata air kehidupan. Setelah 2 menit, tubuh Ashe tergeletak di dasar mata air, seolah-olah dia hanya tertidur. Cahaya redup bersinar di batu obsidian hitam di dada William, dan remaja berambut hitam itu kemudian merasakan kesedihan yang dia pikir telah dia lupakan sepenuhnya. Yang berikutnya, dia taruh di air mata air adalah Chiffon. Istrinya yang berambut merah muda yang suka dipeluk setiap malam, berbaring kaku di pelukannya. Kesedihan yang dirasakan William membuat hatinya sakit saat dia mencium bibirnya yang manis, yang sekarang lebih dingin dari bibirnya sendiri. Dia memperhatikan tubuh kecil dan lembutnya itu tenggelam ke dalam air. Luka-luka di dadanya juga beregenerasi, karena tubuhnya diberi nutrisi oleh mata air. Terakhir, tetapi tidak kalah pentingnya, William menggendong istrinya, Putri Sidoni. Wanita tercantik di benua selatan, yang telah meminta William untuk memberikan bayinya, memiliki ekspresi kesakitan di wajahnya. Jelas, sebelum dia meninggal, dia mengalami rasa sakit yang hebat, yang membuatnya memiliki ekspresi seperti ini. William mencium bibirnya dan dengan lembut membelai sisi wajahnya saat dia perlahan menenggelamkannya di air mata air. Sesaat kemudian, ekspresi kesakitan itu menghilang, dan digantikan oleh ketenangan yang jarang dia lihat di wajah putri cantik itu. "Aku akan melindungi mereka." Remaja berambut hitam itu mengangkat kepalanya untuk melihat Asedia yang telah berdiri dari air. Dia menatap ke bawah ketiga wanita yang telah dinikahi William dengan tatapan lembut. "Terima kasih," jawab William. Dia tahu bahwa Asedia benar-benar akan melindungi tubuh istrinya dengan nyawanya. William kemudian berjalan menuju Asedia dan memeluknya. "Aku harus pergi," bisik William sambil memeluknya lebih erat. "Aku akan kembali lagi nanti." "Baiklah," jawab Asedia sambil berjinjit untuk mencium bibir William. Ciuman itu tidak berlangsung lebih dari 5 detik, tetapi cukup bagi si cantik pirang itu untuk meyakinkan William bahwa semuanya akan baik-baik saja. "Tersenyumlah," Asedia tersenyum sambil menangkup wajah William. "Dunia belum kiamat." William tersenyum tipis sambil menganggukkan kepalanya. "Selamat malam, Asedia." William mencium bibirnya untuk terakhir kalinya sebelum dengan lembut membaringkannya di dalam air untuk tidur di samping istri-istrinya. Semenit kemudian, William menatap keempat wanita cantik yang sedang berbaring di mata air kehidupan. Masing-masing dari mereka mencintainya, dan dia juga mencintai mereka. "Aku akan segera kembali," kata William sambil berbalik.
Untuk berjalan kembali menuju pintu masuk, ia tidak menoleh ke belakang, karena ia takut jika menoleh ke belakang, ia mungkin tidak sanggup berpisah dengan istri-istrinya. Bagian jiwanya yang masih bebas dari kerusakan membuatnya merasakan kesedihan yang amat dalam yang tak mampu ia singkirkan, bahkan jika ia kini adalah pangeran kegelapan. Tak lama kemudian, cahaya di permata obsidian di dada William memudar. Rasa sakitnya pun perlahan menghilang, dan digantikan oleh rasa dingin yang merasuki seluruh tubuh William. Kini setelah jasad istri-istrinya berada di tangan yang aman, ia kini dapat fokus pada balas dendamnya terhadap pewaris kegelapan, yang telah memulai invasinya ke benua tengah bab 1157 lawan aku akan membuatmu menyesalinya selamanya. Saat William kembali ke permukaan, Arwen membawanya ke tanah lapang kecil di dalam hutan suci tempat orang-orang penting benua bulan perak berkumpul. Kau lihat peri setengah baya yang tidak berguna itu di sana? Arwen bertanya sambil menunjuk peri yang duduk paling dekat dengan mereka di meja bundar. Itu kakekmu, Aenarion. Dia adalah kepala Dewan Peri sampai 1 jam yang lalu sebelum dia mengundurkan diri dari jabatannya. Jangan terlalu peduli padanya, dia tidak terlalu penting, dan cukup baik untuk menjadi karakter sampingan. Aenarion, yang mendengar putrinya sendiri meremehkannya, tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis melihat keberanian Arwen. Untuk saat ini, dia hanya tersenyum dan melambaikan tangan ke arah William, yang kemudian ditanggapi dengan anggukan. Ibu, bahkan karakter sampingan pun punya peran untuk dimainkan, jawab William. Jangan remehkan kakek, meskipun dia hanya karakter sampingan. Tenang saja, meskipun dia karakter sampingan, dia tetap keluarga. Aku tidak akan memperlakukannya lebih rendah meskipun dia kakek yang tidak baik. Seperti yang diharapkan dari anakku, kau benar-benar mewarisi semua gen baikku. Raja Peri, serta peri penting lainnya di benua bulan perak melirik Aenarion, yang berusaha sekuat tenaga untuk tetap tersenyum. Pasangan ibu dan anak itu telah memastikan untuk mengatakan bahwa dia hanya karakter sampingan 3 kali, yang membuat hatinya menangis terseduh-seduh. William mengamati wajah semua orang di tempat terbuka itu sebelum memberi isyarat agar Charmaine datang ke sisinya. Peri cantik yang juga bertugas sebagai pelayan pribadi William dengan patuh mengikuti perintah tuannya dan berdiri di sampingnya. Charmaine, jika kau ingin berbicara dengan adikmu, kau bisa melakukannya. Aku tidak keberatan, bisik William. Ada kemungkinan dia akan menemani kita dalam perjalanan, jadi sebaiknya perbaiki hubunganmu dengannya. Pada akhirnya, Pearl tetaplah adikmu. Sama sepertiku, dia tetap bagian dari keluargamu. Dimengerti, Tuan, jawab Charmaine sambil menundukkan kepalanya dengan hormat kepada William. Aku akan berbicara dengan adikku, dan berusaha sebaik mungkin untuk mencuci otaknya agar bisa menjadi selir Tuan juga. William berkedip bingung karena tanggapan Charmaine bukanlah yang diharapkannya. Petik 2. Bukan itu yang aku minta darimu, kata William. Namun, sebelum William sempat melanjutkan perkataannya, Charmaine memotongnya dan langsung memberitahunya tentang rencananya. Jangan khawatir, Tuan, jawab Charmaine dengan kata-kata yang penuh keyakinan. Aku akan berhati-hati dan mengoleskan afrodisiak ke makanan dan minumannya sebelum mengikatnya dengan pita merah, dan melemparkannya ke kamar guru untuk dinikmati di lain waktu. Arwen yang mendengarkan dari samping mengulurkan tangan untuk memegang lengan Charmaine saat dia menatapnya dengan ekspresi serius di wajahnya. Nona muda, anakku bukanlah serigala ganas yang akan memakan wanita muda manapun yang ditemuinya, kata Arwen dengan ekspresi tidak setuju. Tapi, melihat betapa cantiknya adikmu, aku akan membuat pengecualian. Pastikan untuk menelanjangi adikmu hingga telanjang bulat sebelum melemparkannya ke tempat tidur anakku. Pria lemah terhadap wanita cantik dan telanjang. Aku tahu karena suamiku juga sama. Dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dariku saat dia mengintipku saat aku sedang mandi. Charmaine memegang tangan Arwen dengan erat saat dia menatap sang santa dengan rasa hormat dan kagum. Ibu mertua, izinkan aku memperkenalkan diriku lagi padamu. Namaku Charmaine, dan sekarang aku adalah selir Lord Williams, kata Charmaine dengan tersipu. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk melahirkan cucu-cucumu. Berapa banyak yang ingin kau miliki? Arwen meremas tangan Charmaine dengan lembut sambil menatap elf cantik itu dengan tatapan penuh semangat. Gadis kecil, kau hebat. Aku harap kau akan memberiku 2 hingga 3 cucu yang sehat setelah beberapa tahun. Jangan mengecewakanku, oke. Petik 2. Ya, aku akan berusaha sebaik mungkin, ibu mertua.
Sekarang, pergilah dan jemput adikmu. Semakin banyak semakin meriah. Sesuai keinginanmu, Nona. William berpura-pura tidak mendengar percakapan kedua wanita itu sambil berjalan menuju kursi kehormatan yang berada di panggung tinggi, menghadap para pejabat lain dari benua bulan perak. Sejujurnya, kursi kehormatan adalah tempat ibunya duduk selama konferensi. Di dalam hutan suci, otoritasnya lebih tinggi daripada Raja Elf, serta Kepala Dewan. Ini membuktikan betapa pentingnya sang wanita suci bagi para elf, dan melalui dia, mereka akan dapat berkomunikasi dengan pohon dunia yang memberikan berkatnya kepada seluruh ras mereka. Saat William muncul di tempat terbuka, semua elf yang duduk berdiri. Mereka memperhatikan saat dia berjalan dengan langkah mantap menuju kursi Arwen yang memegang kursi otoritas di dalam hutan suci. Bahkan setelah remaja berambut hitam itu duduk di kursi, mereka semua tetap berdiri. William memancarkan otoritas yang tidak kalah dari Raja Peri, yang membuat para pejabat tinggi merasa cemas. Semuanya, silakan duduk, perintah William setelah melihat para peri yang menatapnya dengan wajah muram. Tenang saja, aku tidak menggigit. Aku hanya membunuh orang saat aku kesal. William tersenyum saat dia menyilangkan kaki kanannya di atas kaki kirinya, dan meletakkan sisi wajahnya di atas tinjunya yang terkepal. Para peri duduk satu persatu saat mereka menatap pangeran kegelapan yang dikatakan sebagai orang yang menutupi seluruh dunia dalam kegelapan. Jadi, kenapa kalian semua ada di sini? Tanya William dengan nada menggoda. Tentu saja, kalian semua tidak datang ke sini hanya untuk melihat wajah tampanku, kan? Aenarion tersenyum karena kehadiran cucunya yang dominan mengingatkannya pada sang penakluk penjara bawah tanah yang telah melamar putrinya hampir 2 dekade lalu. Rydell, Raja Peri, berdiri dan menatap William dengan tatapan tenang. Atas nama rakyatku, aku datang untuk menanyakan apa yang ingin Yang Mulia lakukan di benua bulan perak, kata Rydell. Jika itu adalah sesuatu yang dapat kami lakukan, maka kami bersedia menawarkan bantuan kami. William menyeringai saat menatap Raja Peri yang sedang menatapnya dengan ekspresi tenang di wajahnya. Sang pewaris kegelapan dan aku tidak dapat hidup berdampingan di bawah langit yang sama, jawab William. Yang kuinginkan dari kalian semua adalah melawannya dengan sepenuh hati, bisakah kalian melakukannya? Rydell menganggukkan kepalanya. Sebenarnya, bahkan sebelum Yang Mulia datang ke tanah kami sudah berencana untuk melakukan hal itu. Kami bahkan mengirim lebih dari 1000 prajurit peri elit ke benteng Amberfang untuk melawan invasi iblis. Aku tahu, jawab William. Tapi tanggapanmu cukup hambar, hanya lebih dari 1000 prajurit elit. Kerajaan dan kekaisaran lain telah mengirim ratusan ribu prajurit untuk mendukung benteng Amberfang, serta pasukan utama aliansi di benua tengah. Yah, bukan berarti itu penting karena Felix telah menggunakan pintu belakang untuk muncul di wilayah barat daya benua tengah. Aliansi kini tengah menggerakkan pasukan mereka untuk menghentikan lajunya, bahkan saat kita berbicara. Rydell tidak dapat membantah perkataan William karena apa yang dikatakannya memang benar. Untuk menunjukkan bahwa benua Silvermoon berada di halaman yang sama dengan aliansi, ia telah mengirim sekitar 2000 pasukan untuk membantu mempertahankan benteng Amberfang dari invasi iblis. Sebagian besar elit peri masih berada di benua Silvermoon dan menjaga perbatasan mereka. Tujuan mereka adalah untuk melawan sang pewaris dan pangeran kegelapan dan mencegah mereka maju jauh ke dalam tanah peri. Namun, entah mengapa, William dapat menyelinap melewati pertahanan mereka tanpa sepengetahuan mereka, yang menyebabkan situasi saat ini, membuat Raja, serta Dewan Peri, merasa tidak berdaya. Kami akan berusaha lebih keras untuk membantu Yang Mulia menang melawan sang pewaris kegelapan, kata Rydell sambil menundukkan kepalanya sedikit. Kali ini, kami akan memberikan yang terbaik dan tidak akan menahan diri. William terkekeh setelah mendengar jawaban Rydell. Ia tahu bahwa Raja hanya bersungguh-sungguh dengan apa yang dikatakannya. Remaja berambut hitam itu tahu apa yang dipikirkan Raja dan Dewan Peri. Mereka akan menyaksikan saat dia dan Felix bertarung satu sama lain hingga kekuatan mereka berkurang, memberi mereka kesempatan untuk melakukan pembunuhan. Sayangnya bagi mereka, William tidak bodoh, dan sudah menyusun rencana agar semua peri tunduk pada keinginannya. Seharusnya begitu, kata William dengan nada menggoda. Kalian semua akan melakukan yang terbaik dan berjuang untukku, kan? Tentu saja, Yang Mulia. Selama kita semua berjuang berdampingan, pewaris kegelapan itu tidak akan sebanding dengan kita. Dia hanyalah seekor babi yang menunggu untuk disembelih. Setuju.
Perang ini sudah hampir dimenangkan. Satu persatu, semua tetua peri menunjukkan dukungan mereka kepada William, yang membuat half-elf itu tertawa dalam hati. Aku sangat senang melihat kalian semua sangat antusias, komentar William. Ngomong-ngomong, kalian semua terlihat bagus dengan pakaian hitam. Rydell dan para peri lainnya mengerutkan kening karena mereka tidak mengerti apa yang dikatakan half-elf itu. Sesaat kemudian, teriakan keras menyadarkan semua orang dari linglung mereka. Semua peri melihat ke arah salah satu wanita peri yang merupakan bagian dari Dewan Peri. Tidak, jangan lihat aku. Wanita itu berteriak ketakutan sambil mencoba menutupi wajahnya dengan tangannya. Rydell, Aenarion, dan juga seluruh anggota Dewan Peri menggigil ketika mereka melihat warna kulit wanita peri itu telah berubah sepenuhnya menjadi hitam. Namun, bukan hanya dia. Butuh beberapa detik lagi bagi semua orang untuk menyadari bahwa setiap warna kulit mereka telah berubah sepenuhnya menjadi hitam, dan rambut mereka telah berubah menjadi warna perak. Dedros, Rydell tersentak saat melihat tangannya, yang sekarang sehitam batu bara. Ye yang mulia, apa artinya ini? William, yang sedang menyaksikan pemandangan di depannya dengan senyum jahat di wajahnya, hanya terkekeh setelah mendengar pertanyaan Rydell. Jangan khawatir, mereka yang benar-benar berjuang demi tujuanku akan kembali ke warna kulit semula, kata William dengan santai. Half-elf tahu bahwa peri bangga dengan garis keturunan mereka dan keunggulan ras mereka. Mereka membenci para drow karena mereka menganggap mereka sebagai kebalikannya. Kejam, sadis, dan pengkhianat, itulah sifat-sifat yang paling dibenci para peri. Bagi mereka untuk menjadi eksistensi yang mereka benci, telah memberikan pukulan besar bagi harga diri mereka, yang membuat mereka merasa takut. Pada saat itulah suara William menyebar ke seluruh benua Silvermoon saat dia membuat pengumuman. Mereka yang akan bertarung untukku akan kembali ke penampilan asli mereka, dan mereka yang tidak akan tetap menjadi drow selamanya, William menyatakan. Jangan khawatir, aku tidak sekejam itu dan menyelamatkan kaum muda dari nasib ini. Namun, itu masih bisa berubah tergantung pada suasana hatiku. Jadi, jika kamu tidak ingin anak-anakmu, generasi peri Silvermoon berikutnya, menjadi drows, lebih baik kamu bertarung dengan segala yang kamu miliki. William telah meninggalkan jejak kegelapan di pohon dunia agar ia dapat berkomunikasi langsung dengan Maxwell. Ayahnya telah memberitahu bahwa persiapannya telah selesai dan tinggal menunggu remaja berambut hitam itu memberinya sinyal untuk memulai. Setelah half-elf memberi lampu hijau, transformasi semua elf di benua bulan perak telah dimulai. Tentu saja, ada beberapa pengecualian. Asedia, Arwen, Aenarion, Putri Eowyn, Pearl, anak-anak, serta keluarga William di benua bulan perak tidak terpengaruh oleh perubahan tersebut. Mereka telah mempertahankan esensi mereka sebagai elf, sementara penduduk lainnya perlahan berubah menjadi drow. Teriakan panik dan ketakutan bergema di banyak tempat di benua bulan perak saat para elf melihat perubahan yang terjadi pada tubuh mereka. Kalian hanya memiliki satu kesempatan untuk keselamatan. Kata-kata William menyebar ke seluruh negeri seolah-olah ia menawarkan mereka ranting zaitun untuk membalikkan seluruh situasi. Bertarunglah untukku, dan aku akan menyelamatkanmu. Lawan aku, dan aku akan membuatmu menyesalinya selamanya. Aku telah memberi kalian semua pilihan. Jika kalian tidak menyukainya, maka kalian semua bisa tetap menjadi drow selamanya. Remaja berambut hitam itu kemudian mengangkat tangannya, memaksa semua drow yang baru saja berubah di hutan suci untuk berdiri. Dia kemudian meletakkan tangannya ke bawah, dan semua orang berlutut di depannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun keluhan. Rydell dan para tetua dewan tahu bahwa William sangat serius. Dengan metode yang begitu sombong untuk memaksa mereka berjuang di pihak ini, mereka tidak memiliki kelonggaran untuk menganggap enteng masalah ini. Apapun yang terjadi, mereka semua ditakdirkan untuk mengikuti perintahnya, atau menderita kutukan selamanya. Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan lain selain bersumpah setia kepadanya. Semua peri tahu bahwa begitu William memberi perintah untuk maju berperang, tidak akan ada jalan kembali bagi mereka. Anehnya, ekspresi Arwen tetap tenang bahkan setelah dia melihat perubahan para elf di sekitarnya. Dia mengenali 3 drow yang mengawal William ke hutan suci, dan tahu bahwa mereka pernah menjadi bagian dari Dewan Elf. Sang saintes sudah mengerti bahwa putranya tidak datang ke benua bulan perak hanya untuk menemuinya. Arwen tahu bahwa tidak ada elf yang bisa lolos dari kutukan yang telah dilepaskan William kepada mereka sampai perang antara dirinya dan pewaris kegelapan ini berakhir.
Dan begitulah awalnya, gumam Arwen sambil mendesah dalam hatinya. Pada akhirnya, orang-orang tidak akan dihakimi oleh kegelapan tempat mereka tinggal, tetapi oleh cahaya yang mereka tolak. Bab 1158 Saudari, kita bertemu lagi. Seluruh benua Silvermoon bergejolak karena semua orang, kecuali mereka yang berusia di bawah 18 tahun, semuanya berubah menjadi drow. William bahkan tidak mengampuni anggota keluarga kerajaan, kecuali Putri Eowyn dan pelindungnya, Pearl. Hanya mereka yang penting baginya seperti keluarganya dari pihak ibunya, Asedia, para Valkyrie-nya, dan para elf yang ditempatkan di benteng Amber Fangyang. Terhindar dari kutukan yang telah dijatuhkan William pada ras elf. Saat William duduk di kursi kehormatan, seringnya muncul di wajahnya saat dia menatap ekspresi panik para elf tingkat tinggi di depannya. Dia tahu bahwa ini adalah sesuatu yang ingin mereka ubah dengan cara apapun, jadi mereka tidak punya pilihan selain tunduk padanya, atau menghadapi risiko kutukan abadi. Yang mulia, pastikan untuk mengirim utusan Anda ke setiap sudut benua Silvermoon untuk menyampaikan pesan saya, perintah William. Aku akan memberi kalian semua waktu tepat 1 bulan untuk mempersiapkan diri menghadapi perang. Mereka yang memilih untuk tidak berpartisipasi dalam pertarungan ini bisa melupakan tentang kembali ke wujud asli mereka. Mereka akan tetap menjadi drows selamanya. Semuanya, Rydell bertanya dengan heran, bahkan non-kombatan. Ya, jawab William sambil tersenyum. Bahkan non-kombatan pun punya kegunaan. Misalnya, mereka bisa membantu membawa perlengkapan tentara atau menolong yang terluka. Mereka juga bisa bertanggung jawab atas tugas-tugas dapur, serta tugas-tugas lain yang perlu dilakukan tentara. Singkatnya, aku ingin semua pria dan wanita yang berbadan sehat untuk mempersiapkan diri menghadapi perang. Tidak akan ada pengecualian. Tentu saja, mereka bisa tetap di sini jika mereka mau. Aku tidak akan memaksa mereka, tetapi kalian sudah tahu apa artinya itu, kan? Suara William yang dingin dan mendominasi bergema di sekeliling, membuat beberapa leluhur peri menggigil. Lalu, bagaimana dengan anak-anak? Tanya Rydell, siapa yang akan merawat mereka saat semua orang pergi? William mencibir, bagaimana dengan mereka, ketika benua selatan diserbu, dan semua orang dewasa berubah menjadi patung kristal, menurut kalian apa yang terjadi pada anak-anak yang mereka tinggalkan? Sebenarnya, kalian beruntung, ketika perang dimulai di tanah airku, itu terjadi tiba-tiba tanpa peringatan apapun. Tidak seorang pun mampu mempersiapkan diri untuk malapetaka yang mengikutinya. Banyak anak meninggal karena kelaparan, selain menjadi sasaran pembunuhan tanpa ampun dari ras elf. Tidakkah menurutmu aku cukup berbelas kasih, Yang Mulia? Aku bahkan memberimu waktu sebulan untuk memastikan bahwa anak-anakmu akan mampu bertahan hidup bahkan ketika orang tua mereka pergi. Si half-elf kemudian mengalihkan perhatiannya ke Putri Eowyn yang wajahnya memucat saat William melakukan kontak mata dengannya. Bagaimana kalau kau mendelegasikan Putri Eowyn sebagai orang yang bertanggung jawab untuk mengurus anak-anak elf? William tersenyum nakal. Aku yakin dia memperoleh banyak pengalaman saat berada di benua selatan. Dia akan mampu melakukannya dengan baik. Sebenarnya, ini juga merupakan bagian dari rencana William. Bahkan tanpa perintah raja, dia akan menugaskan Putri Eowyn sebagai pemimpin generasi muda dan menyuruhnya mengurus para elf yang tertinggal. Dia tidak bisa terlalu kejam dalam memperlakukan para elf muda karena ibunya, dan Asedia, masih elf. Demi mereka, dia bersedia berkompromi, dan tidak mengutuk seluruh ras hingga tak bertuan. Raja dan para tetua menatap William dengan penuh kebencian, tetapi tidak ada dari mereka yang berani mencaci makinya dengan keras. Melihat reaksi mereka, half-elf itu tidak bisa menahan tawa karena ini adalah balasan yang pantas mereka terima karena menutup mata terhadap apa yang terjadi di benua selatan. Arwen tetap diam sepanjang waktu. Meskipun dia tidak suka dengan apa yang William lakukan pada rasnya, ini bukanlah waktu dan tempat yang tepat untuk mengkonfrontasinya tentang hal itu. Dia pasti akan berbicara dengannya, dan mengeluh secara pribadi. Sesuatu yang tidak akan pernah dia lakukan di depan para elf lainnya, kalau-kalau mereka mengira bisa menggunakannya untuk menentang remaja berambut hitam yang sangat ingin membalas dendam. Saya orang yang sibuk, jadi jika Anda berkenan, saya akan pergi, kata William sambil berdiri dari kursinya. Juga, jangan ragu untuk berkolusi dengan Felix dan menggulingkan saya. Saat Anda melakukannya, saya akan membakar pohon dunia hingga rata dengan tanah, dan membuat kalian semua mengerti apa artinya merasakan keputusasaan sejati.
Remaja berambut hitam itu berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang kepada raja, atau rombongannya. Arwen mengikutinya di belakangnya, sementara Charmaine tetap tinggal. Dia masih berencana untuk berbicara dengan Pearl karena tuannya telah mengatakan kepadanya bahwa Pearl, mungkin, akan segera bergabung dengan mereka. Karena itu masalahnya, dia akan memastikan bahwa saudara perempuannya memiliki transisi yang lancar dalam kesetiaannya. Seperti yang dikatakan oleh gurunya, Pearl tetaplah saudara perempuannya. Yang tidak diketahui William adalah bahwa Charmaine dan Pearl tidak lagi memiliki orang tua, dan harus saling bergantung untuk bertahan hidup. Namun, setelah bertemu William, Charmaine tidak lagi merasa kekurangan apapun dalam hidupnya. Ia memiliki makanan, tempat tinggal, teman, serta seorang guru yang memperlakukannya dengan baik. Jika memungkinkan, ia ingin saudara perempuannya memahami hal ini. Namun, karena mengenal Pearl, ia masih membutuhkan waktu untuk menerima bahwa William adalah orang yang ideal untuk melayani di bawah langit. "Kakak, kita bertemu lagi," kata Charmaine sambil berjalan menuju saudara perempuannya yang berada di samping Putri Eowyn. Pelayan pribadi William bahkan tidak membungkuk kepada Raja Peri, dan sama sekali mengabaikan keberadaannya. Dalam benaknya, bahkan Rydell tidak punya pilihan selain membungkuk kepada tuannya. Karena itu masalahnya, dia tidak menemukan alasan untuk berusaha menunjukkan rasa hormat kepada Raja Peri, yang statusnya saat ini lebih rendah darinya. "Charmaine," Pearl menatap adiknya dengan tatapan rumit. "Apa yang kamu inginkan? Aku hanya ingin berbicara secara pribadi. Apakah kamu punya waktu? Apakah itu penting?" Charmaine menyilangkan tangan di dadanya sambil menatap kakak perempuannya dengan geli. "Apakah berbicara dengan adikmu tidak penting?" Charmaine bertanya balik sambil tersenyum. "Atau, apakah kamu tidak menganggapku sebagai adik lagi?" "Tentu saja aku masih menganggapmu sebagai adik, meskipun kamu telah dicuci otak oleh bajingan itu." "Oh, itu benar, aku memang telah dicuci otak olehnya." Charmaine mengangguk sebagai tanda setuju yang membuat Pearl menatapnya dengan kaget. "Kak, kamu tahu bahwa kamu telah dicuci otak?" Pearl bertanya dengan ekspresi serius di wajahnya. "Ya," jawab Charmaine, "aku sudah mendapatkan kembali semua ingatanku." Mungkin karena rasa bersalah, William telah memberitahu Charmaine, bersama dengan para elf lainnya bahwa mereka telah dicuci otaknya beberapa bulan yang lalu. Half-elf itu bahkan menunjukkan kepada mereka ingatan yang telah disegel oleh Arcane Spectral League agar mereka tunduk kepada half-elf yang mereka benci. Ketika Charmaine dan para elf lainnya mendapatkan kembali ingatan mereka yang sebenarnya, selain perasaan mereka merasa marah. Meskipun mereka menyimpan dendam terhadap William, itu tidak sekuat kebencian yang mereka rasakan terhadap Arcane Spectral League yang telah mengambil ingatan mereka yang berharga. Pada akhirnya, William telah memberi mereka pilihan untuk kembali ke kampung halaman mereka. Karena mereka semua masih gadis suci, mereka dapat memulai hidup baru dan menjalani hidup mereka tanpa dipandang rendah oleh ras mereka sebagai barang bekas William. Anehnya, mereka semua memutuskan untuk tinggal bersama William di Thousand Beast Domain. Mereka masih ingat bagaimana William merawat mereka dan memperlakukan mereka dengan hormat. Selain meminum darah mereka, half-elf itu tidak melakukan apapun. Selain itu, mereka sudah terbiasa dengan gaya hidup mereka saat ini. Setelah melayani William selama beberapa tahun, mereka akhirnya memahami orang seperti apa yang mampu mengalahkan mereka di benua selatan. "Ini kristal komunikasi," kata Charmaine sambil menyerahkan permata merah pemberian William kepada Pearl. "Kau bisa berbicara langsung denganku menggunakan artefak ini. Ingatlah bahwa aku mungkin akan membalas atau tidak jika aku sedang sibuk mengerjakan tugasku. Selain itu, senang bertemu denganmu lagi, kakak." Charmaine tersenyum sebelum berbalik untuk mengikuti tuannya. Dia tahu Pearl akan menghubunginya cepat atau lambat. "Kakak, aku melakukan ini demi dirimu," kata Charmaine saat portal terbuka di depannya. "Aku hanya berharap kau berpikir dua kali sebelum terlambat." Bab 1159. Kau ingin aku menghamili si pemalas itu? "Tidakkah kau pikir kau bertindak terlalu jauh?" tanya Arwen saat ia duduk di depan William. "Tidak," jawab William. "Aku selalu bisa melakukan sesuatu yang lebih buruk." Arwen mendesah saat ia menyeruput teh yang telah disiapkan Charmaine untuknya. Mereka saat ini berada di dalam villa pribadi Arwen di dalam hutan suci. Disinilah ia tinggal setiap kali ia tidak melakukan tugasnya sebagai orang suci pohon dunia. "Apakah kau sudah memikirkan ide ini saat kau berbicara dengan ayahmu sebelumnya?" "Tidak, sebenarnya, ini adalah ide ayah."
Aku bahkan mencoba meyakinkannya bahwa ini bukanlah tindakan terbaik, tetapi ia bersikeras melakukannya. Ini bukan salahku. Bajingan sialan itu. Arwen dengan marah menepuk sandaran tangan kursinya. Aku akan mengomelinya nanti. Ya, tolong, beri dia omelan yang bagus. Dia benar-benar berani memikirkan rencana jahat seperti itu. Aku bahkan tidak bisa memikirkan hal sekeji ini. Ibu, ini semua salah ayah. Jangan khawatir, Will. Aku akan mencari keadilan demi kamu. William mengangguk seolah setuju dengan kata-kata ibunya. Jika bukan karena fakta bahwa Maxwell saat ini sedang tertidur lelap setelah meminjamkan bantuannya kepada putranya, mantan penakluk Dungeon itu pasti akan menggunakan salah satu akar pohon dunia untuk menamparkan putranya karena menjadi pembohong besar dan gendut. Half-elf itu terkekeh dalam hatinya saat dia membayangkan bagaimana ayahnya akan menerima omelan dari ibunya tanpa mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan sisi ceritanya. Ibu, Putri Eowyn tidak akan mampu menangani tugas mengurus anak-anak sendirian, kata William. Sebagai saintes, kamu juga harus mengulurkan tangan untuk menenangkan mereka. Petik 2. Apakah ini balasanmu karena aku tidak menyeka pantatmu saat kamu masih muda? Arwen bertanya sambil menatap William dengan wajah penuh ketidakadilan. Kau membiarkanku membereskan kekacauan ini untukmu. Ya, jawab William sambil tersenyum. Tolong, lakukan yang terbaik, Ibu. Aku berencana untuk meninggalkan banyak kekacauan. Arwen mendengus. Satu-satunya kekacauan yang akan kuterima darimu adalah cucu-cucuku. Asedia selalu tidur. Dia sangat malas sehingga membuatnya berbicara adalah tugas yang sangat berat. Namun, aku yakin bahwa bahkan dalam kemalasannya, dia akan menjadi kandidat yang ideal untuk mengandung anakmu, bukan? Tubuhnya juga dipelihara oleh pohon dunia, dan selalu subur. Kau hanya perlu melakukannya sekali, dan aku akan mengurus sisanya. William menyesap tehnya sebelum meletakkannya di atas meja. Kau ingin aku menghamili si pemalas itu? Ya, bahkan jika dia tertidur, cucuku akan tetap tumbuh di dalam perutnya. Dia bahkan tidak perlu makan karena mata air kehidupan menyediakan nutrisi yang dibutuhkan tubuhnya. Di antara kami berdua, aku yakin bahwa anak yang akan tumbuh di dalam perutnya akan memiliki kekuatan hidup yang sangat kuat. Mungkin, dia bahkan akan menjadi tokoh terkemuka seperti pendeta atau oracle saat mereka dewasa. Akan kupikirkan, entah mengapa, kata-kata Arwen terdengar cukup meyakinkan. Karena yang dilakukan Asedia hanyalah tidur sepanjang hari, membiarkan dia melahirkan anaknya mungkin merupakan ide yang bagus. Baiklah, aku akan bertanya padanya nanti, pikir William sambil menghabiskan tehnya. Jika dia tidak menolak ide itu, kurasa kita bisa meminta ibu untuk melangsungkan pernikahan kita. Arwen adalah saintes dari pohon dunia, dan memiliki cukup wewenang untuk melangsungkan pernikahan. Namun, dia tidak melakukannya untuk semua orang, dan hanya mereka yang dianggapnya layak mendapatkan berkatnya yang akan diberi kesempatan untuk menjadikannya sebagai pemandu acara. Mari kita kesampingkan dulu pembicaraan tentang cucu-cucuku, kata Arwen sambil mengganti topik pembicaraan mereka. Ceritakan padaku tentang rencanamu di benua Silvermoon. William mengangguk sambil meletakkan cangkirnya di atas meja. Ibu, apakah ibu tahu tentang aku sebagai penakluk Dungeon? Tanya William. Arwen tidak langsung menjawab, seolah-olah dia sedang mengatur pikirannya sebelum memberikan jawaban kepada William. Aku punya firasat bahwa Maxwell akan mewariskan profesi itu kepadamu dengan satu atau lain cara, kata Arwen setelah beberapa menit berlalu. Namun, aku tidak punya bukti untuk mendukungnya. Kekuatan penakluk Dungeon adalah sesuatu yang didambakan banyak orang. Itu adalah kekuatan yang berpotensi menggulingkan setiap faksi penguasa, tidak hanya di benua Silvermoon, tetapi di seluruh dunia. Sang saintes kemudian menatap putranya dengan tatapan rumit karena dia sekarang mengerti bagaimana remaja berambut hitam itu mampu memiliki dewa-dewa palsu yang melayani di sisinya. Suaminya, Maxwell, pernah mengatakan kepadanya bahwa keinginannya yang terbesar adalah untuk merebut Dungeon yang ditemukan di dalam Forbidden Grounds. Tidak ada Dungeon Conqueror yang mampu menaklukkan Forbidden Domain ini, meskipun mereka telah memiliki pasukan monster yang lebih dari cukup untuk menaklukkan kekaisaran manapun yang mereka inginkan. Merupakan impian setiap Conqueror untuk menaklukkan yang tak terkalahkan. Maxwell, serta mantan Dungeon Conqueror, telah menetapkan Forbidden Grounds sebagai penaklukan terakhir mereka selama hidup mereka. Will, apakah kamu berencana untuk pergi ke Hyperborea? Tanya Arwen. Tatapannya tidak pernah meninggalkan wajah putranya,
seolah mencari jejak keraguan di matanya. William mengangguk. Ya, dia tidak berniat berbohong kepada ibunya karena dia membutuhkan bantuannya untuk mengurus masalah-masalah di benua Silvermoon sementara dia sibuk menaklukkan domain terlarang Hyperborea. Kapan kau akan pergi? 2 hari dari sekarang. Arwen mengangguk sambil berdiri untuk memeluk William. Hati-hati, aku akan melakukannya, Ibu, jawab William. Juga, sementara aku pergi, tolong jaga tubuh istri-istriku. Aku menitipkan mereka pada Asedia di musim semi kehidupan. Arwen segera mundur sambil menatap William dengan heran. Kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Arwen segera berjalan menuju pintu seolah-olah dia sedang terburu-buru. Aku harus menemui menantu perempuanku dengan cara apapun. Asedia mungkin malas, tetapi ini pertama kalinya dia ditemani. Siapa tahu apa yang mungkin telah dia lakukan pada gadis-gadis malang itu. Kuharap dia tidak mengikat mereka ke salah satu akar pohon dunia. William menatap ibunya yang terburu-buru sambil mengerutkan kening. Asedia tidak akan melakukan hal kekanak-kanakan seperti itu, kan? William bergumam sambil mengangkat cangkir teh di atas meja, tetapi berhenti di tengah jalan. Setelah dipikir-pikir lagi, dia mungkin akan melakukannya. William berdiri saat dia juga meninggalkan villa untuk memeriksa mayat istri-istrinya. Meskipun dia mempercayai Asedia, peri yang mengantuk itu punya kebiasaan buruk mengerjai siapapun yang dia punya kesempatan, saat mereka masih bersama di tanah Alfheim. Charmaine memperhatikan tuannya pergi sambil tersenyum. Meskipun William memiliki ekspresi tenang di wajahnya, dia melihat sedikit kekhawatiran di matanya, yang membuat peri cantik itu merasakan kehangatan di dalam hatinya. Tuan, hatimu masih hidup, renung Charmaine saat pintu tertutup di depannya. William mungkin bersikap dingin dan menyendiri di depan orang lain, tetapi di balik pintu tertutup, dia akan melakukan yang terbaik untuk membuat mereka bahagia, meskipun rasa dingin itu merasuki seluruh tubuhnya. Selama masa-masa itu, Charmaine merasakan betapa besar kepedulian William terhadap wanita yang mencintainya, dan merasa diberkati karena kini dia menjadi salah satu wanita yang disayangi William dengan hatinya yang ternoda kegelapan bab 1160. Aku akan kembali segera setelah aku menaklukkan Hyperborea. Ketika William dan Arwen tiba di mata air kehidupan, mereka melihat si gelandangan malas memeluk seorang gadis berambut merah muda di lengannya, menggunakannya sebagai bantal peluk. Arwen menempelkan tangannya di dahinya sambil bergumam, sudah kuduga, sementara si peri setengah melihat pemandangan ini dengan ekspresi tenang di wajahnya. Melihat Asedia yang tertidur nyenyak, dengan istrinya, Chiffon di lengannya, mengingatkannya pada saat istri-istrinya masih hidup. Putri Sidoni dan Ashe, biasanya melakukan hal yang sama karena tubuh Chiffon begitu lembut dan kecil, yang menjadikannya bantal peluk yang ideal. Gadis berambut merah muda itu tidak keberatan diperlakukan seperti ini karena dia suka dipeluk dan dipeluk. Seolah-olah dia mendambakan hubungan seperti ini dengan gadis-gadis seusianya, dan memperlakukan istri-istri William, dan kekasih-kekasihnya, sebagai saudara perempuannya. William juga bersalah melakukan hal yang sama pada beberapa kesempatan. Chiffon terlalu menggemaskan, dan terlalu sulit untuk ditolak, jadi setiap malam dia akan selalu dipeluk olehnya atau salah satu istrinya. Asedia, lepaskan menantu perempuanku, pinta Arwen saat dia berjalan ke dalam air setinggi pinggang untuk mendekati gadis yang sedang tidur di bawah air. Tidakkah kau tahu bahwa aku juga berusaha sebaik mungkin untuk menjadikanmu menantu perempuanku? William mungkin tidak menyukaimu jika kau memperlakukan istri-istrinya sebagai bantal pelukmu. Aku tidak keberatan, komentar William. Tapi aku keberatan. Arwen menatap gadis berambut merah muda yang menggemaskan itu dan merasakan hatinya hancur karena dia telah meninggal saat menyelamatkan William. Oh, aku berharap aku bertemu denganmu lebih awal. Aku ingin sekali memelukmu. William menyeringai saat dia melihat bahwa bahkan ibunya sendiri tidak dapat menahan kelucuan Chiffon. Dia melihat saat sang saintes mencoba dengan lembut melepaskan pegangan Asedia dari menantu perempuannya, tetapi menantunya menolak untuk mengalah. Pada akhirnya, Half-Elf itu tidak punya pilihan selain meyakinkan ibunya bahwa ini adalah hal yang biasa di rumah tangganya, jadi dia tidak perlu khawatir tentang perlakuan Asedia terhadap istrinya. Aku yakin jika Chiffon masih hidup, dia tidak akan keberatan dipeluk oleh Asedia juga, kata William. Tidak apa-apa, Ibu, biarkan dia memeluknya sebentar. Aku yakin dia hanya merasa kesepian. Apakah kamu yakin tentang ini? Memem. Setelah melihat bahwa putranya benar-benar baik-baik saja dengan bagaimana Asedia memperlakukan istrinya,
Arwen tidak lagi membuat keributan dan berjalan menuju menantu perempuannya yang lain untuk melihat mereka lebih dekat. Aku harus mengakuinya padamu, Will, kamu memiliki selera yang bagus. Dalam memilih wanita, Arwen menganggukkan kepalanya dengan puas saat dia melihat kedua wanita cantik yang tenggelam di dasar mata air. Sang saintes lalu melirik ke arah si gelandangan malas yang masih memeluk Chiffon sebelum mengalihkan pandangannya ke putranya, yang dengan tenang menatap Asedia. Will, Asedia kebanyakan tidur jadi dia tidak akan menyadari kalau kamu membuat bayi bersamanya, kata Arwen sambil tersenyum. Baiklah, aku akan meninggalkan kalian berdua untuk saat ini, jadi pastikan untuk membiarkanku melihat cucu-cucuku setahun dari sekarang, oke? Sang Santa kemudian mengedipkan mata pada putranya sebelum meninggalkan mata air kehidupan sambil tertawa kecil. Dia tidak menyadari bahwa wajah si cantik pirang, yang terendam dalam air, telah memerah setelah Arwen menyatakan bahwa William harus membuat bayi bersamanya. Jelas, Arwen melakukan itu dengan sengaja untuk memberitahu Asedia bahwa dia mendapat persetujuannya. William hanya bisa menggelengkan kepalanya saat dia melihat ibunya meninggalkan mata air dengan suasana hati yang baik. Beberapa menit kemudian ketika dia yakin bahwa Arwen tidak ada lagi, dia berjalan menuju Asedia. Beberapa saat kemudian, William berjongkok dan membenamkan dirinya di dalam air. Bernapas di dalam air bukanlah masalah baginya, dan dia tidak keberatan pakaiannya basah. Remaja berambut hitam itu sangat yakin bahwa pria tampan tidak takut basah. Kau mendengarnya, kata William sambil berbaring di samping Asedia dan memeluknya dari belakang. Ibu sudah memberitahuku sejak lama bahwa karena kau tidak berguna dan hanya tahu cara tidur, haruskah aku memelukmu saja agar kau bisa membesarkan anakku di perutmu, sementara aku pergi. Bagaimana menurutmu? Rambut panjang Asedia bergerak dan melilit tubuh William sebelum melemparkannya keluar dari mata air kehidupan. Half-elf itu dengan anggun mendarat di tanah dan tersenyum melihat reaksi si cantik pirang saat membuat bayi. Aku akan pergi dalam 2 hari, kata William sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Aku tidak tahu kapan aku akan kembali, tetapi seharusnya sekitar seminggu atau lebih. Aku akan kembali segera setelah aku menaklukkan Hyperborea. Sampai saat itu, jaga dirimu dan semua orang tetap aman. William kemudian berbalik untuk pergi, tetapi sebelum dia bahkan bisa melangkah 3 langkah, seikat rambut pirang panjang melilit pinggangnya dan ditarik dengan lembut. Half-elf itu tidak melawan dan membiarkan Asedia menariknya kembali ke air. Ketika half-elf itu tenggelam di air, Asedia membuka matanya sedikit saat dia menoleh untuk melihat William. Remaja berambut hitam itu menundukkan kepalanya dan mencium bibir Asedia karena dia yakin itulah sebabnya dia menariknya kembali ke air. Keduanya berciuman, dan berciuman lagi. Akhirnya setelah 10 menit, rambut yang melilit tubuh William membawanya kembali ke pantai. Half-elf itu melirik kecantikan yang tersipu di bawah air sebelum melambaikan tangannya untuk mengucapkan selamat tinggal. Dia tahu bahwa Asedia akan melindungi tubuh istrinya, jadi dia bisa meninggalkan mata air kehidupan tanpa khawatir. Baiklah, kurasa aku harus bicara panjang lebar dengan para penjaga benua Silvermoon sebelum aku meninggalkan tempat ini, gumam William sambil berjalan menuju permukaan. Para penjaga mungkin merasa terintimidasi olehnya, jadi mereka memutuskan untuk tidak melawannya. Namun, mereka masih terikat dengan benua Silvermoon, jadi mereka tidak akan menutup mata terhadap apa yang telah dilakukan William kepada para peri. Remaja berambut hitam itu tahu bahwa ia perlu menyelesaikan masalah dengan mereka, sehingga mereka dapat ditambahkan ke dalam pasukannya. Menambahkan beberapa demigod dan 2 pseudogod ke dalam daftarnya tentu akan menciptakan pencegahan yang akan membuat Felix, serta pasukan benua tengah, berpikir 2 kali sebelum berhadapan dengannya.